Teman-teman semua, kembali lagi di konten horor favorit kalian, di mana kalau bukan di aku takut. Jadi, kembali lagi bersama aku, Diku, sebagai Mbah Dukaun kalian. Dan kalian semua yang nonton ini, harusnya kalian sudah berusia 18 tahun ke atas. Dan kalau 18 tahun ke atas, berarti kalian sudah melewati tahap SMA, harusnya ya. Atau mungkin kalian nggak naik kelas dan masih SMA, nggak apa juga. Karena pembahasan kita pada malam hari ini akan membahas tentang sekolah-sekolah terangker. Cerita-cerita horor dari sekolah-sekolah ternama di Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Sekolah yang pertama, SMA Negeri 4 Bandung. Warga Bandung kayaknya udah nggak asing lagi ya dengan sekolah yang angker ini. Makhluk halusnya tuh dikenal, bahkan punya nama ya. Namanya tuh adalah Nancy, yang merupakan seorang hantu Belanda. Hantu ini kabarnya sangat melegenda karena ia dikisahkan bunuh diri dengan tragis di dekat aula sekolah itu. Berdasarkan informasi para saksi, siswa-siswa maupun alumni-alumni dari SMA Negeri 4 Bandung, pernah terjadi kesurupan massal di SMA 4 Bandung yang menimpa panitia salah satu acara di sekolah tersebut. Sejumlah murid kelas 2 mendadak kesurupan pada 23 November tahun 2006. Mereka tiba-tiba saja berteriak-teriak sampai pingsan dalam waktu yang hampir bersamaan. Sebelum kerasukan, siswa tersebut sempat meminta disediakan kopi setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun keadaannya dan alhamdulillahnya keadaannya akhirnya kembali berangsur normal kembali. Mungkin kalau cuplikan videonya bisa tayangkan atau ada foto-fotonya. Atau mungkin ada anak-anak SMA 4 Bandung bisa tulis di kolom komentar. Nextnya, masih di kota Bandung, sekolah ini juga pernah terjadi kesurupan massal ya. Bahkan pernah terjadi insiden ratusan siswa mengalami kesurupan massal guys. Sampai aktivitas belajar sempat dihentikan. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 12 November tahun 2010. Kejadian ini terjadi di SMA Negeri 24 Bandung dan pihak sekolah pun langsung menggelar pengajian untuk menghindari hal-hal serupa terjadi di kemudian hari. Belum jelas asal muasal kenapa terjadi kesurupan massal di sekolah ini, apakah ada legenda apa, nggak jelas juga, nggak ada yang tahu juga ya. Dan emang beberapa saksi berkata bahwa banyak banget gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk halus di SMA Negeri 24 Bandung. Anak-anak SMA 24, silahkan tulis di kolom komen. Next. Dari kota Bandung kita beranjak ke daerah Jawa Timur, ke Madura. Tepatnya di SMA Negeri 1 Pamekasan, Madura. Di mana pada hari Rabu 4 November tahun 2015 sejumlah murid mengalami kerasukan. Guru-guru beserta para murid-murid lain sampai menggelar sholat istighosoh dengan tujuan untuk mengusir makhluk halus yang kerap mengganggu. Namun uniknya peristiwa ini justru terjadi lagi, lebih besar lagi ketika sholat istighosohnya itu ingin dimulai. Baru ingin dimulai lalu kerasukannya malah makin banyak gitu ya. Dan seramai lagi itu terjadi di sebuah barisan siswi-siswi, dari di saf perempuan ya. Dan teriakan itu awalnya dari 1 orang, jadi 2 orang, sampai akhirnya teriakannya menjadi 30 siswi yang kesurupan di saf belakang. Merinding banget ya. Next. Dari Jawa Timur kita pindah ke Solo, tepatnya di SMP Negeri 13 Solo, di mana sebanyak 6 siswa tiba-tiba berteriak histeris saat kegiatan belajar mengajar. Peristiwa ini dialami oleh siswa kelas 7 dan kelas 9 pada Kamis 26 Oktober tahun 2017. Akibat kejadian itu, pihak sekolah pun memulangkan seluruh siswa lebih awal. Dan peristiwa ini katanya bermula saat seorang siswa tiba-tiba pingsan pada jam KBM. KBM itu apa ya? Kegiatan belajar mengajar ya. Lalu dari 1 orang siswa itu beralih menjadi 5 siswa lainnya yang berteriak-teriak histeris sambil meronta-ronta. Dan ke-6 siswa akhirnya dari 1 jadi 5, akhirnya ada 6 orang, jadi ada 6 siswa itu langsung dibawa ke musola sekolah. Di sana mereka diruqyah dengan dibacakan ayat-ayat suci dari Al-Quran. Teman-teman SMP Negeri 13 Solo boleh
Silahkan kolom komentarnya apakah ada saksi hidup yang pernah melihat kejadian itu. Lalu nggak jauh-jauh dari Solo, kita pindah sedikit ke Mojokerto. Jauh sih ya sebenarnya. Lebih tepatnya di SMP Negeri 1 Mojokerto. Di mana kesurupan massal juga pernah terjadi di sebuah SMP di Mojokerto. Setidaknya 20 siswa mendadak mengalami kerasukan makhluk halus setelah menyelesaikan ujian pada tanggal Selasa 26 Maret 2019. Dan gak tanggung-tanggung pihak sekolah sampai membawa 2 orang pintar untuk menenangkan siswa yang kerasukan. Menurut cerita, kesurupan terjadi karena makhluk halus yang datang dari gedung yang berada di seberang sekolah. Jadi seberang sekolahnya ada sebuah gedung kosong dan makhluk halusnya menyamperi siswa-siswa di SMP Negeri 1 Mojokerto. Lalu kita nyebrang jauh ke NTT, lebih tepatnya di SMP Supra Talibua Flores NTT, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah 14 pelajar mengalami kesurupan secara bersamaan saat pembelajaran berlangsung pada hari Rabu 27 Februari 2019 pada pukul 7:30 waktu Indonesia bagian tengah. Konon, kesurupan itu terjadi karena legendanya gedung sekolah itu dibangun di atas pohon besar, pohon tua yang ditebang. Untuk menyembuhkan siswa-siswa yang kesurupan, pihak sekolah pun sampai harus mendatangkan tokoh-tokoh adat. Dari NTT kita nyebrang jauh ke Kalimantan Tengah, tepatnya di SMP Negeri 1 Buntok di Kalimantan Tengah. Sebuah SMP di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah pernah mengalami kesurupan massal. Saat itu ada 28 siswa yang kerasukan setelah mengikuti upacara pada Senin 13 September 2018. Kata seorang ustadz yang didatangi oleh pihak sekolah, para pelajar yang bercanda mengganggu ketenangan makhluk halus penunggu sekolah. Lalu kita geser ke sebelah timur sedikit. Ada SMP Negeri 2 Wonomulyo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sekolah ini juga dikenal angker karena pernah terjadi kesurupan massal, guys. Sejumlah murid mengalami kesurupan pada Selasa 18 November tahun 2014 siang menjelang pulang sekolah, di mana belasan siswi tiba-tiba saja kerasukan. Mereka mendadak teriak histeris sambil marah-marah yang disebabkan oleh pohon cendana yang sering dirusak dan dikencingi oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Ngerinya lagi, para siswi ini bahkan sampai mengancam siapapun yang berani merusak pohon cendana ini akan mereka bunuh. Kita masuk ke ibu kota, tepatnya di SMK Farmasi Jakarta. Kisah ini terjadi pada tahun 2010. Peristiwanya berlangsung selama sepekan, guys. Jadi ini peristiwanya selama 1 minggu. Dan setiap harinya tuh makin banyak siswa-siswi yang kesurupan. Dan ini lebih rentannya terjadi ke para siswi. Seminggu setelah kesurupan massal itu, pihak sekolah sampai harus meliburkan para siswa-siswinya untuk meredam kerasukan yang terjadi di SMK Farmasi Jakarta. Dan emang benar, ketika hari masuk tidak ada lagi kesurupan-kesurupan dan pihak sekolah pun menyatakan bahwa teror itu sudah selesai. Namun ternyata teror dari hantunya, makhluk halus itu belum selesai. Kesurupannya udah, cuman masih banyak teror-teror penampakan-penampakan makhluk halus di SMK tersebut. Kesurupan massal nggak hanya terjadi sekali 2 kali di sekolah ini, bahkan salah seorang narasumber sempat bercerita bagaimana kisah kesurupan massal di SMK Farmasi ini benar-benar sangat-sangat serem ya. Makin hari tuh makin serem. Sampai ada saksi yang bercerita dari awalnya nangis, sampai berubah suara, sampai tidak sadarkan diri, sampai berupa ancaman-ancaman. Dan kejadian ini baru akhirnya berhenti ketika pihak sekolah melakukan ruqyah di seluruh sekolah itu. Yang terakhir ada dari Yogyakarta, di SMK Negeri 4 Yogyakarta, di mana sedikitnya 15 murid SMK Negeri 4 Yogyakarta mengalami kesurupan di sekolah pada hari Rabu 24 Juli 2019. Peristiwa ini terjadi ketika para siswa-siswa baru ini sedang mengalami masa orientasi sekolah, anak-anak baru gitu ya. Awalnya ada 576 siswa, anak-anak baru kelas 10
di mana mereka mengikuti beragam kegiatan MOS atau masa orientasi sekolah. Dari pagi sampai siang mereka ada kegiatan-kegiatan nonton video di kelas dan lain-lain di aula sekolah. Namun di sela-sela menonton video tersebut, belasan murid tiba-tiba menangis histeris dan berteriak-teriak. Mereka menunjukkan gejala-gejala seperti orang kesurupan. Para murid yang kesurupan akhirnya ditangani oleh para guru dan diruqyah, diberikan jampi-jampi mungkin gitu ya, dan sampai akhirnya mereka tenang. Teman-teman SMK Negeri 4 Yogyakarta, mungkin ada yang saksi-saksi hidupnya yang pernah merasakan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Teman-teman semua mungkin ada yang pernah mengalami juga adegan-adegan yang lebih horor di SMA kalian, di SMK kalian, di SMP kalian, di sekolah kalian. Silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email ke sini dan akan kita bacain di episode kita berikutnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan Mah Aku Takut di channel Studio Kecil TV. Jangan lupa untuk like dan komen kira-kira cerita apa lagi yang harus kita bacakan. Dan terima kasih sudah menyaksikan konten horor favorit kalian di mana kalau bukan di Mah Aku Takut. Bye-bye. Yeah.